Ternyata peta yang digambarin sama pendaki dari Surabaya yang kita tanyain itu ternyata salah. Gitu? Iya, salah. Wah, fatal banget. Ternyata jalurnya itu mengarah ke jalur larangan itu, Bang. Kita lebih sering makan cacing, kan cacing di sana besar gede-gede ya. Cacing tanah? Iya, cacing tanah kan di sana gede-gede sejempol. Dia tuh ngomong gini, "Mak, ayo kamu harus ikut sama aku." Kemana, Nek? Nah, di belakang nenek-nenek itu ada 5 orang pendaki kan. Jadi ngikutin nenek dia. Ada 5 pendaki? Ya, 5 pendaki. Terus kemana, Nek? Pokoknya kamu harus ikut aku. Langsung aku ditarik. Ngomong, kita itu bisa keluar dari gunung ini enggak ya, Wah? Ya, aku coba sama Bang, akhirnya ya meratapi nasib berduanya. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Sekarang gue lagi berada di Jawa Timur, tepatnya di daerah Lawang. Ini nggak jauh dari kota Malang. Gue jauh-jauh ke sini untuk mendatangi salah seorang narasumber pendaki yang pernah hilang selama 1 bulan di Gunung Argopuro. Ini sebuah kisah yang benar-benar epic ya menurut gue. Karena gue pribadi aja sebagai seorang pendaki belum tentu bisa survive hidup selama 1 bulan tanpa ada bahan makanan. Dan ternyata apa yang mereka alami itu benar-benar di luar nalar kita. Langsung aja gue perkenalkan dengan narasumber yang sudah ada di depan gue ini dengan dengan Mbak siapa ini? Mbak Wahyu, Bang. Mbak Wahyu, sehat Mbak Wahyu? Alhamdulillah. Mbak Wahyu, sorry nih, malam-malam gue ganggu-ganggu ke rumahnya nih. Mbak Wahyu, jadi saya pernah dengar nih sekilas tentang ceritanya Mbak Wahyu. Mbak Wahyu pernah ke Argopuro katanya hilang. Iya, bukan hilang sih Bang, tersesat tepatnya. Bukan pulang kampung tapi mudik. Udah. Iya. Oke. Nah ini Mbak Wahyu, ini kejadiannya tahun berapa itu Mbak Wahyu? Tahun 2019 pas yang awal-awal isu COVID itu loh, Bang. Oh pas mau Iya, pas COVID. COVID itu, tapi belum yang sampai booming gitu kan. Iya, masih awal banget ya. Ya, masih yang awal-awal COVID. Oke, brother, lu pengen tahu kan cerita gimana? Karena gue juga belum tahu. Langsung aja, Mbak, cerita. Saya nggak akan potong. Gas! Di episode ini, Mbak Wahyu akan menceritakan kisah nyata saat dia tersesat selama 1 bulan di Gunung Argopuro. Dia dan 1 orang temannya yang belum pernah mendaki ke sana harus bertahan hidup dengan mencari makanan yang ada di dalam hutan. Dan selama itu juga mereka berkali-kali diganggu oleh makhluk gaib penghuni gunung itu. Mari kita ikuti kisahnya. Saya itu awalnya dapat WA dari temen dari Kalimantan kan. Dia itu kebetulan mau habis dari Rinjani. Nah, itu WA, "Wah, kamu di mana, Wah? Repot enggak?" gitu. "Wah, biasa Bang, di rumah," gitu kan. Terus, "Aku pengen ke Argopuro, Wah. Ini mumpung aku masih di Rinjani. Kamu mau nggak nganterin?" gitu kan. "Oh, oke, siap." "Berapa orang?" "Ya kita berdua. Nanti aku tawarin ke temenku ada yang mau ikut apa enggak," gitu. Aku bilang, "Oh ya, oke, kalau gitu aku juga nawarin ke temenku yang pernah ke Argopuro dulu." Terus kan dia tuh bilang, "Oke, ya udah kalau gitu aku naik ke Rinjani dulu, nanti balik ke Rinjani aku langsung ke rumahmu," gitu kan. Gitu. Ya udah, akhirnya aku nunggu seminggu selama temenku Chandra ini belum ngabarin. Aku itu udah nawarin ke temenku yang pernah ke Argopuro, Bang. Setiap kali aku nawarin ke temenku yang pernah ke Argopuro itu, jawabannya selalu sama, "Enggak, aku kapok, di sana itu angker," gitu kan. Iya,
selalu jawabannya sama kayak gitu, malah bilang mending ke gunung lain aja Wak, daripada ke Argopuro gitu. Nah itu tuh ada teman yang ceritain pengalamannya dia juga gitu, selama pendakian di Argopuro digangguin gitu kan. Banyak yang ngelarang, udah nggak usah, orang kamu aja belum pernah, mending nggak usah ke sana gitu. Mbak juga belum pernah ke Argopuro? Belum pernah, temanku Chandra itu juga belum pernah. Nah, tapi pas diceritain kayak gitu tuh malah aku jadi penasaran, emangnya Apa iya gitu? Heeh. kayak gitu kan. Terus pas temanku Chandra itu ngabarin aku ke Madiun, nah kita itu sempat kayak berunding, gimana masa berdua minimal itu semingguan kan kalau lintas itu Bang. Kita itu niatnya naik dari Baderan turunnya Bermi. di Bermi. Ya itu kan nanya-nanya ke temen itu selama semingguan 4 hari 5 malam lah biasa. ya, kata temenku kan kalau cuman berdua itu berat. Nah, tapi temanku Chandra nanya ke aku gini, kamu yakin nggak berdua? Kalau aku sih yakin aja. Ya udah ya, karena aku juga penasaran kan Argopuro itu kayak apa. Soalnya banyak dari temen-temenku yang bilang kayak gitu, kapok udah truknya gini-gini gitu. Terus belum lagi angker wah gini gitu. Nah itu malah bikin aku penasaran. Akhirnya Chandra di rumahku 3 hari kan. Habis itu kita berangkat berdua, itu berangkat ke Argopuro. Berdua akhirnya. Ya berdua akhirnya. Jadi pas sampai alun-alun Besuki itu kita itu dikabarin sama temenku, wah itu loh Argopuro mau tutup, kamu kok malah ke Argopuro, kapan bang ditutup? Mulai besok gitu loh, aku udah sampai di alun-alun Besuki bang. Terus temenku itu ngontak ketuanya, dia kan dia itu tergabung dalam organisasi Backpacker Indonesia. Nah dia yang Korwil Probolinggo kan, akhirnya dia ngontak ketuanya dia, namanya itu panggilannya Bang Genderuwo. Kalau nama aslinya kurang tahu Bang. Nggak lama itu dia nyamperin kita. Kita berdua itu ditanya, kalian yakin mau tetap ke Argopuro? Ya yakin Bang, udah sampai sini jauh-jauh. Terus temanku Chandra itu juga ngomong, ya saya juga jauh-jauh dari Kalimantan loh Bang, penasaran sama Argopuro ini gitu kan. Akhirnya Milo bilang sama dia, kita itu bisa naik gitu kan. Pengecualian lah. Ya. Terus sampai di pos perizinan itu malam gitu, jam 2 malam dianterin sama Bang Genderuwo ini dan teman-temannya. Nah itu malam tuh sempat dibilang gini, kalau kalian nggak takut mending sekarang aja jalan gitu langsung. Trekking malam. Iya trekking malam. Terus loh nggak izin Bang, ya nggak usah izin nggak apa-apa gitu kan. Tapi itu Chandra itu takut kalau misalnya ntar gak izin, kalau kita kan pendaki kan ibaratnya itu Ilegal jatuhnya. ilegal kan, nanti kalau misal ada apa-apa gitu. Ada polhut, ada apa. Soalnya kan ibaratnya gini, pendakian itu kan olahraga tanpa penonton kan ya. Jadi cuman ada 2 kemungkinan, kalau nggak catat ya mati gitu kan. Kalau misalnya ada Ada trouble di jalan. iya ada trouble di jalan kan gitu. Kalau ditambah lagi ilegal, wah kita mati sia-sia, keluarga kita gimana gitu. Ngeri nyari tuh. Iya. Terus besok aja lah kita izin aja dulu. Akhirnya ya udah nunggu di situ, sepi banget, nggak ada satu pendaki. Pagi harinya itu pas kita mau ngurus perizinan itu ada pendaki datang tapi baru turun dari pendakian. Jadi yang mendaki itu cuman aku sama Chandra waktu itu. Yang ada di situ semuanya rata turun. Yang untuk 5 orang itu dari Jakarta. Katanya itu udah selesai mendaki. Habis itu kita nanya kan, nanya ke treknya, ke orangnya itu. Ini nggak ada peta gitu tuh kan. Biasanya kan kalau misal di laut, di gunung-gunung lain kan, kalau di sini tuh ada kan dikasih selembar kertas peta ya kan. Iya gitu, udah itu nggak dikasih, nggak ada.
Terus akhirnya kita nanya sama anak Jakarta itu digambarin rutenya gitu. Ya udah kita yakin ya udah gitu. Udah dapat bekal terus soalnya katanya di sana tuh habis kebakaran, jadi pelangnya itu nggak ada gitu. Oke. Udah dapat bocoran kayak gitu, makanya kita minta kan digambarin rute-rutenya gitu, terus titik-titik posnya gitu. Setelah habis dapat itu, kita yakin lah jalan. Sampai di pos 1 itu jam 2, hujan deras. Ini mata air 1, Berarti startnya jam berapa? Start pendakian ini? jam 8. Jam 8. Iya, Sampai pos mata air 1 tuh jam 2. iya jam 2 siang. Nah itu masih aman-aman aja, itu perjalanan awal itu masih aman-aman aja. Kita ngecamp di situ karena cuaca juga udah gak memungkinkan kan, kita ngecamp di situ. Malam itu jam 12 itu kayak ada suara orang berbaris bang, ada. Nah kita kira itu tentara yang latihan gitu kan, soalnya baris emang banyak baris gitu. ya, orang aku sama temenku Chandra itu sempat ngintip kan, ngintip itu ada orang jalan lari sambil lari gitu, baris lari kayak tentara gitu. Apa tentara mau latihan di sini? Wah ya mungkin gitu. Nah terus pagi harinya itu kita waktu packing itu ada orang, aku ngelihatnya sih orang 3, penampilannya itu kayak petani gitu bang. Nah tapi temanku Chandra itu ngelihatnya 4 orang. Oke. Terus sama Chandra itu disapa, mari pak. Orangnya itu diem aja, tiba-tiba berhenti, 3 orang itu berhenti diem liatin kita. Mau kemana pak? Jawab mereka, salah satu dari petani itu jawabnya itu datar banget. Cikasur. Dari sini sampai Cikasur berapa jam pak? Gitu enggak dijawab. Iya, terus dia langsung jalan ninggalin kita. Nah padahal jarak kita itu cuman 2 menitan bang. Habis itu kita jalan lah, 3 petani itu tuh udah nggak kelihatan. Padahal kan jalan menurun gini ya. Pasti kelihatan dong. Iya, kan harusnya kan kelihatan. Terus aku, bapak-bapak tadi kok jalan cepet banget ya, nggak kelihatan. Nah Chandra itu jawab gini, mungkin kehalang semak-semak. Padahal kita susurin terus tuh semaknya itu pendek, nggak kelihatan. Nah itu kita itu masih nggak curiga dengan keanehan itu ya. Nah pas kita itu keluar dari hutan kan, masuk ke sabana itu kan, sebelum ke Cikasur itu kayak ada bangunan yang roboh, hampir roboh itu. Chandra itu ngomong gini, ayo wah lihat dulu bangunannya itu. Langsung aku pengen foto di sana gitu kan. Aku kok kayak dejavu yang, maksudnya gimana bang? Kayak aku tuh pernah kesini sebelumnya gitu. Bilang kayak gitu. Terus minta difotoin di bangunan yang roboh itu kan. Aku yang foto bang, aku fotoin dia. Itu di layar HP itu tuh lihat kayak noni Belanda. Jadi berdiri di depan bangunan, bawahnya pohon pinus. Tapi kalau aku lihat nggak dari layar itu nggak ada. Oh pas diginiin kelihatan, mbak giniin nggak ada. Ya. Oke. Itu berdiri di belakang Chandra. Itu kan, nah aku kan takut tuh, ini apa ini? Dia itu pakai kayak noni Belanda, pakai gaun Belanda, iya. Terus pakai topi warna putih, rambutnya itu pirang, kayak rambut jagung pirang gitu. Nah itu, terus aku ngomong, udah ayo pergi aja yuk, kita lanjutin lagi perjalanannya gitu. Nah itu Chandra nawarin aku, kamu nggak foto di sini wah? Enggak, ayo nanti keburu malam. Habis dari situ kan kita nyebrang sungai. Nah terus sampailah di pos Cikasur itu mas. Di situ kita itu mulai nyasarnya itu di situ bang. Jadi emang di situ nggak ada pelang petunjuk arahnya, itu nggak ada. Terus ternyata peta yang digambarin sama pendaki dari Surabaya yang kita tanyain itu ternyata salah. Gitu? Iya, salah. Wah, fatal banget. Di sini
ternyata jalurnya itu mengarah ke jalur larangan itu bang, kan harusnya kan ke kiri sana ya, itu disuruh belok sana terus. Jadi Oh, yang kalau nggak salah yang bisa tembus ke arah Jember itu ada jalur yang larangan itu tuh. iya, Terus. kata temenku sih iya katanya, "Oh, masuk di situ nggak boleh ya bang," gitu. Iya, bahaya itu. Iya, jadi aku masuk ke situ bang. Hmm. Ujung kan hutan ya, Hmm. masuk ke hutannya itu. Hmm. Nah, terus di situ kita itu break, Hmm. masak-masak, Sandra bikin telur. Habis itu tiba-tiba ada babi hutan sama anaknya 3 itu datang langsung lah. Kan pas nyari kayu bakar, aku lari. Babi lari naik ke pohon. Nah, itu perbekalan kita itu dirusak. Jadi itu padahal kita itu udah menghitung ya, minimal 1 minggu lebih lah ini masih ada. Iya, udah ada manajemen logistiknya lah. Iya, itu dirusak habis, jadi tersisa tinggal beberapa gitu. Habis kena itu kan diserang babi itu, Sandra itu di sini nggak aman gitu kan, jalan lagi. Nah kita malah jalan makin masuk karena kita itu belum sadar kan kalau tersesat. Nah kita itu jalan makin masuk kan ke hutan itu sampai kita itu tembus ke danau. Nah, di situ kita mulai curiga, loh kok udah sampai danau, apa ini danau taman hidup? Aku kan nanya gitu. Terus Chandra, kayaknya bukan deh wah, orang danau taman hidup loh. Setelah puncak, Iya. ujung baru Iya, hutan lumut baru taman hidup. iya. Udah di ujung itu. Kok cepet banget. Jangan-jangan kita tersesat bang. Di situ kan kita muter-muter gitu, tetap di situ, balik lagi ke situ. Jadi hari kedua kita ngecamp di situ karena nggak dapet jalan, nggak nemuin jalan. Itu sorry, gue potong sedikit. Itu makanan yang dirusak itu berapa persen yang rusak? Hampir 40%. Wah, gokil. Iya. Terus. Anehnya itu pas besokan paginya ya, itu juga kayak padahal udah jam 10 itu nggak ada matahari. Jadi di hutan itu berkabut terus, kayak apa ya? Ya tahu kabut tebalnya bang. Iya, kalau di Jawa tuh kabut halimunan biasanya. Ya itu kabut tuh tebal terus sampai jam 12 itu juga matahari itu kayak nggak bisa nembus ini. Terus yang anehnya lagi, padahal kan ada angin gitu ya. Itu kayak rumput terus daun gitu nggak ada yang gerak. Aku nggak ada angin. Iya ada angin, kok nggak gerak gitu ya. Bang, ini kayak ada yang aneh nggak sih? Apa bang? Perasaan ya. Ini kan ada angin. Coba deh lihat rumput-rumput itu kok nggak gerak. Terus daun-daun kok nggak gerak ya gitu. Nah Sandra itu cuma jawab, itu cuma perasaanmu aja. Ayo jalan lagi. Terus akhirnya kita itu mutusin buat nyusurin jalan yang sebelumnya kita lewati. Nah untungnya itu kita itu setiap jalan itu nyayat pohon itu bang. Ngasih marking kan? Ya gitu. Jadi kita balik lagi gitu, terus sampai lagi kita ke Cikasur. Karena udah sampai sore kan, kita mutusin buat ngecamp di Cikasur ini. Malamnya itu pas aku tidur, itu dimimpiin nenek-nenek diajak, dia tuh ngomong gini, "Mak, ayo kamu harus ikut sama aku." Kemana Nek? Di belakang nenek-nenek itu ada 5 orang pendaki kan. Jadi ngikutin nenek dia. Ada 5 pendaki? Iya, 5 pendaki. Terus kemana Nek? Pokoknya kamu harus ikut aku. Langsung aku ditarik gitu kan, mau diajak nggak tahu kemana. Yang 5 pendakinya ini ya datar ngikutin dia aja, ngikutin si nenek ini terus. Tiba-tiba itu dari belakang tuh ada kayak kakek-kakek bersorban gitu, langsung dorong si neneknya ini. Jangan ganggu-ganggu ini. Oh gitu? Tapi ngomongnya pakai bahasa Jawa. Iya. Itu baru itu aku langsung bangun. Pas aku bangun, aku lihat temanku itu masih tidur tapi dia sambil megangin leher gitu. Jadi kayak orang
ngigo. Tapi tangannya nyekek sendiri. Iya, ngekek sendiri. Pas aku bangunin, ya itu langsung bangun, langsung kesan dan keringetan banyak banget. Aku tanya, bang kenapa bang? Wah, aku mimpi dicekek sama nenek-nenek. Dia bilang aku itu udah ganggu wilayah dia gitu. Nah, terus aku kaget. Terus dia itu juga ngomong di belakang nenek-nenek itu ada 5 orang pendaki. Ngeliat juga sama. Itu di situ aku itu juga, ya Allah kok bisa mimpi sama gitu kan. Padahal, tapi aku nggak ngomong sama Chandra ini, nggak ngomong. Kamu sih bang tidur gak berdoa, makanya berdoa, bilang gitu. Akhirnya dia itu sampai nggak berani tidur. Jadi kita itu begadang sampai pagi, nggak berani tidur. Baru habis sholat subuh kita tidur. Kita bangun lah. Jadi di hari ketiga ini kita lanjutin lagi perjalanan. Nah, sampai di Rawa Embek kita dapat kendala hujan badai, kita ngecamp lagi di situ. Itu di situ jam 2-an kita udah nggak bisa jalan. Si Nona Belandanya ini tetap nampakin diri. Siang-siang juga nampak. Iya, sesekali gitu nampakin diri. Kita ngecamp lagi di situ. Hari ke-5-nya jalan lagi, terus kita ngecamp lagi di Cisentor. Itu kan di Cisentor itu kan kayak ada shelter gitu kan. Ya, kita ngecamp di sebelahnya sungai, deket sungai, nggak jauh dari sungai. Itu pas Chandra ini nyuruh aku nyuci nesting itu loh. Itu juga muncul lagi Noni Belandanya itu muncul di pohon yang tumbang. Oke. Gitu, pokoknya tuh kayak ngikut terus gitu. Ada terus. Iya. Nah, sampai situ akhirnya kita kesasar lagi. Dari situ mau ke Puncak Rengganis itu kita sempat kesasar lagi. Setiap Noni Belanda itu muncul, setiap aku lihat dia lah gitu ya. Itu rasanya itu kita itu mesti kayak bingung ya. Nah, kita nyasar lagi, balik nyasar gitu kan, sampai kita itu kehabisan logistik gitu. Yang tersisa itu tinggal sosis 2, telur 1, terus kubis itu tinggal sedikit segini, yang banyak itu kopi-kopi. Itu masih lumayan banyak. Udah tinggal itu, udah sampai bingung. Logistik tinggal begini gimana, survival aja ya udah lah. Tuh, akhirnya udah dihabisin. Jadi kita sampai di Cisentor itu, sampai perjalanan selanjutnya kita itu makan seadanya. Nyari, kadang Chandra itu jerat burung gitu, tapi alhamdulillah nggak dapet. Akhirnya kan kita lebih sering makan cacing, kan cacing di sana besar gede-gede ya. Cacing tanah? Iya, cacing tanah kan di sana gede-gede, sejempol jari tangan gitu kan gedenya. Jadi selama logistik habis, kita itu cuman makani beri hutan, terus selada air gitu. Oh, selada air banyak ya? Awalnya masih dimasak, itu masih masak sampai akhirnya pemantik kita itu hilang karena hujan kan. Nah, itu di Sabana Lonceng itu udah kayak kanibal makan mentah-mentah. Soalnya ini nggak tahu jatuh di mana pemantik kita, terus korek itu rusak. Nah, kebetulan waktu kita naik itu musim hujan, jadi itu kayak mau bikin api dari nanti kering susah. Ya itu susah. Jadi nggak ada pilihan lain, ya udah kalau misal kita dapat event apa gitu ya udah langsung makan mentah-mentah gitu. Jadi nggak dimasak lagi. Itu cacingnya ngolahnya gimana tuh? Itu kan digoreng itu pakai blueban, udah aja bang.
Langsung nggak dibersihin lagi tuh. Dibersihin dulu. Habis itu digoreng-goreng gitu. Tapi setelah pemantik kita hilang, ya udah langsung dimakan mentah. Mentah. Iya, Cacing dimakan mentah. iya, dibersihin dulu. Jadi di apa? Dibelek. Belek gitu kan. Gitu. Kayak makan lumpur, kayak makan tanah rasanya. Jadi kita makan itu lebih sering makan cacing sama makan apa? Selada air itu. Oke. Selama dia sudah bertahan itu kan. Nah sampai pas kita ngecamp di Sabana Lonceng itu Udah hari keberapa ini? udah hari ke tujuan. Oh, udah semingguan. Udah seminggu itu. Itu makanan udah bersih ya? Udah nggak ada makan sama sekali? Ya. Oke. Kita itu pas malam itu kayak awalnya itu dengar suara lonceng sekali bunyi ting gitu panjang gitu kan. Habis itu pas badai ini. Kebetulan pas hujan badai itu kita dengar suara itu ting gitu. Nah, terus pas angin kencing itu bunyi lagi ting 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 gitu. Sering bunyinya? Iya, lah awalnya itu kita kira itu loncengnya pendaki, kan ada ya pendaki yang bawa-bawa lonceng gitu kan. Nah itu terus Chandra, alhamdulillah wah ada pendaki lewat gitu. Kita selamat, seenggaknya bisa minta logistik mereka gitu kan. Iya bang, tapi kita tungguin itu kok kayak ada yang aneh gitu, kok nggak nyampe-nyampe, tapi suara loncengnya itu deket. Habis itu kayak ada suara apa orang jalan yang ngitarin tenda kita sampai nginjek ranting krek gitu, itu kedengeran. Kita tuh nggak berani tidur, gading sampai pagi gara-gara dengar suara itu. Habis itu tuh habis suara orang jalan itu kayak suara orang nangis merintih. Panjang malam itu? Iya, nangis itu. Aduh gitu, nangis itu. Terus ada lagi juga ya suara show. Oh gitu? Iya, Kayak pasukan? iya, pokoknya rame terus nih, setiap jadi sepanjang malam itu baru berhenti itu jam 1-an. Suara-suara itu baru sepi itu jam 1-an. Pas badai berhenti itu juga sepi langsung. Ini kita itu di dalam tenda itu juga apa kayak mental itu udah nggak karu-karuan ya. Sampai Chandra itu ngomong, kita itu bisa keluar dari gunung ini nggak ya wah. Aku menyesal ini. Kenapa bang? Belum buat waris banget, buat surat itu loh. Surat wasiat? Iya, surat wasiat, dia bilang gitu kan. Gimana ya ibuku kalau nyari aku, aduh gitu tau. Ya aku juga sama bang, akhirnya ya meratapi nasib berdua itu bang. Terus pagi harinya itu ya Chandra itu ngajak ke Puncak Rengganis. Habis dari Puncak Rengganis kita mau lanjutin perjalanan, kan kita packing dulu ya. Di situ tuh aku dari arah Puncak Rengganis aku lihat ada kakek kayak petani gitu jalan, tapi dia tuh nggak pakai alas kaki, terus bajunya itu kayak cuma camping sobek di celananya juga itu cingkrang segini tapi udah sobek. Aku pikir juga itu kayak warga yang nyari apa gitu kan di hutan. Nah itu aku manggil bapak itu kan, Pak mampir sini dulu loh Pak, bikin kopi gitu, ayo Pak ke tenda saya. Nah aku dipanggil Chandra, wah ngapain kamu? Itu loh sama si bapak ini loh, kasihan. Aku balik lagi ke tendaku ngambil sendal, terus aku kasihin ke bapak itu. Jadi bapaknya itu nggak mau kan, kayak dia itu kayak diem aja. Aku ajak ngobrol itu dia itu diem aja. Nah aku pikir kan apa dia nggak bisa bahasa Jawa atau nggak bisa bahasa Indonesia, soalnya kan mayoritas di sana kan pakai bahasa Madura kan. Iya. Tuh
Ya udah aku kasih gitu, tapi sama orangnya cuma dipegang, ya nggak dipegang, ya udah diem aja gitu toh. Ayo Pak, kita ke tenda, apa mampir ke tenda saya dulu aja Pak, dingin, nanti kita ngopi-ngopi dulu. Terus Chandra itu tiba-tiba nyaut gini, wah sini gitu. Lah aku balik lagi, Bang itu loh kasihan bapak-bapaknya itu loh Bang, udah nggak pakai alas kaki kan, habis dan dingin banget, kita aja pakai sepatu loh masih dingin. Pas aku nengok itu bapak-bapaknya itu jalan ninggalin kita. Chandra tuh ngomongin, udah nggak usah nawan-nawani ke orang, kopi kita itu loh mepet tinggal sedikit, kok malah mau dikasih-kasih ke orang, kamu mau kita makin kehabisan bekal gitu. Aku dimarahin terus. Akhirnya kita lanjut jalan ke puncak Argopuro, terus ke puncak Hyang itu, turun dari puncak Hyang itu Chandra itu udah kayak yang mentalnya itu udah kayak yang down banget gitu Bang. Tiba-tiba tuh dia itu ngomong ke aku ini, wah lebih baik kamu turun duluan gitu. Loh kenapa Bang? Kita berada dulu di sini, pokoknya ngomongnya itu udah yang ngelantur. iya gitu. Terus aku mau kencing dulu ya gitu, akhirnya aku kan ditinggal sama dia sendirian kencing. Nah, habis balik dari dia buang air itu, dia tuh ngomongnya, wah ayo cepet gitu juga, kita harus pergi dari sini. Loh, kenapa gitu ya? Ya udah pokoknya nanti aja aku ceritain gitu. Nah kita itu jalan 5 menitan, terus aku kan nanya lagi ke dia, kenapa sih? Wah kamu lebih baik jalan aja duluan, aku di belakang. Nah kenapa nggak bareng-bareng? Tadi ya pas aku kencing terus dengar suara auman harimau gitu kan. Terus lebih baik kamu aja dulu, pokoknya pikirin keselamatanmu, kamu nggak usah peduliin aku, pokoknya kamu harus bisa keluar dari gunung ini dengan selamat gitu kan. Aku kaget banget gitu ya, aku nggak mau, aku pokoknya kita harus bareng-bareng. Nah dia tuh tetap maksa Bang, udah buruan kamu ke sini. Aku pun sambil nangis, akhirnya aku takut jangan nangis. Enggak, belum tentu kalau aku ninggalin kamu di sini sendirian terus aku jalan turun ya di depan sana aku masih bisa hidup, belum tentu Bang, siapa tahu di depan sana aku mati ya. Jadi mending hidup mati kita bareng-bareng, kita Benar. pulang berangkat bareng, pulang harus bareng. Di situ dia itu duduk terus cerita gitu. Wah selama perjalanan loh banyak kejadian aneh. Aku ya habis, pas kamu ingat pas kita sampai di Cikasur yang kamu bilang di tempat punden itu ada warga yang lalu lalang itu kan, aku nyamperin di sana nggak ada orang sama sekali. Makanya kenapa aku langsung ngajakin kamu ke sana. Terus kamu di Sabana Lonceng ngomong sama orang itu nggak ada, kamu itu ngomong sendiri, aku nggak lihat siapapun, kamu itu ngomong sendiri, nggak ada lawan bicaranya. Nah tadi aku di bawahnya puncak Hyang dengar suara auman harimau, dia tuh terus kedengeran terus, wah kayak ngikutin kita gitu. Jadi ngomong kayak gitu. Habis itu aku nggak percaya, masa ya yang aku ajak ngomong itu bukan orang gitu kan. Terus ternyata dia itu juga lihat noni Belanda itu, ternyata dia itu juga lihat. Oh lihat juga. Iya, jadi dia tuh kita itu loh diikuti noni Belanda terus. Wah pas di kasur di Sentor itu aku lihat noni Belanda ya, dia tuh ngikutin terus kan. Terus dari situ aku baru mau cerita juga ke dia, iya aku juga lihat Bang, kenapa kamu nggak ngomong sama aku? Ya aku takutnya kamu takut lah kalau aku ceritain. Padahal kan sama-sama lihat, tapi kita sama-sama menjaga ya. Takutnya kan kalau kita cerita ke dia, takutnya kalau aku cerita ke kamu, mental kamu jadi urusan wah gitu. Aku merasa kita itu nggak
gak akan bisa keluar dari sini. Mungkin bukan kita, aku gitu. Soalnya aku udah dimimpiin kan sama nenek-nenek itu, aku dicekal katanya aku mengganggu wilayah dia. Dari situ aku juga cerita, nggak cuma kamu bang, aku juga dimimpiin sama nenek-nenek itu. Aku bilang gitu. Akhirnya udah kita ikhtiar aja, kalau misal kita nggak ada umur di sini ya udahlah Kak. Tapi kita berusaha keluar aja dulu kan, ngomong gitu kan sama Chandra. Ya udah, akhirnya kita lanjutin jalan pelan-pelan. Nah, sampai situ kita itu nggak tahu sampai mana ya, kita itu tersesat lagi, hilang lagi gitu. Jadi ya itu sampai lama kita di situ. Perkiraan berapa hari itu di situ hilangnya itu? Betul-betul hilang, nggak tahu jalan itu kayaknya itu semingguan lebih. Semingguan lagi? Iya. Berarti ini total perjalanan sudah masuk hari keberapa? Masuk ke hampir 3 mingguan. Hampir 3 mingguan? Iya. Itu kita tuh nggak tahu muter-muter sampai mana, pokoknya tiba-tiba itu kita sampainya itu di hutan lumut. Oh, hutan lumut. Iya. Oke. Itu nggak tahu ya, kita pokok gara-gara itu kita itu ngikutin burung. Nah itu sampai di hutan lumut kan, kita nggak tahu awalnya kalau itu hutan lumut. Nah, kita itu Chandra tuh ngomong, kok banyak lumutnya, apa ini hutan lumut ya? Bisa tahu di sini kan hutannya hujan tropis, banyak lumut juga itu. Nah itu pas di hutan itu kita itu dengar suara kayak gergaji mesin gitu bang, gitu kan. Masih ya ada suara gergaji mesin bang, ayo ya. Kan awalnya lega ya, berarti kan ada orang, kita bisa minta bantuan ke mereka gitu kan. Nah Chandra juga awalnya ngira kalau dia di situ tuh kayak perhutani apa gitu kan. Pas waktu jarak 50 meteran gitu kan, Chandra tuh nyuruh aku ngajakin aku tuh sembunyi. Kita nggak jadi nyamper mereka. Kenapa bang? Itu kayaknya penebang liar deh bang. Kalau di Kalimantan ya kita samperin kita malah mati, soalnya itu nyuri kayu gitu loh, pencuri kayu gitu. Yang ada kita nggak akan ditolong, malah kita gitu. Akhirnya kita itu ngurungan niat buat nyamperin mereka kan, kita buru-buru pergi. Jadi malah nggak nyamperin. Iya, nggak nyamperin, soalnya Chandra takut nanti kalau kita malah. Soalnya kan kayak kalau di Kalimantan kata Chandra itu kalau ada orang penebang liar kayak gitu, mereka kan kayak nyuri gitu kan, jadi nggak mau ada saksi. Takut dilaporin. Iya gitu, yang ada nanti malah kita dicelakain gitu. Akhirnya ya udah kita ninggalin tempat itu, terus ngecamp lagi di hutan itu. Kok nggak ada, pas besoknya kita itu jalan nggak begitu lama kok, tiba-tiba sampai di Danau Taman Hidup. Danau Taman Hidup. Ya, sampai di Danau Taman Hidup itu kita baru lega, ternyata jalan kita itu benar lah. Benar, alhamdulillah di Danau Taman Hidup. Nah terus Tara tuh ngomong gini, wah kok udah 3 hari nona belanjanya nggak muncul-muncul ya, apa bosan yang ngikutin kita gitu. Lah habis bilang kayak gitu, pas mau ke arah danau yang itu kan ada pertigaan sini kan, dan yaitu di ujung jalan itu nampakin lagi nona belanjanya. Terus kita langsung jalan tuh di apa, kayak dermaga itu kan ada yang mancing kan. Di dermaga kan ada ini kayu tuh kayak di ujungnya. Yang mancing, aku bilang gini, mak ada orang kok mancing.
Orang beneran apa bukan lah ya gitu. Nah kamu lihat enggak? Iya aku juga lihat, tapi itu orang beneran apa bukan ya? Soalnya kan kamu itu kalau ngomong kadang yang kamu aja omong bukan orang, nah, tapi kamu juga lihat gitu. Awalnya kita tuh mau pergi terus samperin aja yuk, siapa tahu tuh manusia beneran gitu. Akhirnya kita samperin nanya, nah ternyata yang mancing di situ itu juru kuncinya. Nah juru kunci situ namanya itu Pak Nur, Pak Nur. Pak Buddha ya dua. Jadi ada 8 orang, tapi yang aku samperin itu namanya itu Pak Buddha. Itu dia tuh mancing sama saudaranya, ternyata dia tuh ngeliatin kita aja terus bang. Terus dia nyamperin kita, nanya baru dari gunung dek gitu. Ya Pak punya makanan nggak Pak? Chandra itu nanya. Langsung nanya. Ya, kami kelaparan Pak. Logistik kami itu kami kehabisan logistik. Oh ya ada, ayo. Jadi diajak ke kayak pulau sebelah sana gitu bang. Jadi kita itu nyebrang dulu. Nyebrangin danau. Nah, itu. Oke. Itu di situ terus dikasih makan, terus ditanyain dari mana gitu. Nah itu sampai di situ udah genep 1 bulan gitu. Soalnya kita diajak ngecamp di situ 2 hari. Jadi kan Pak Huda itu sama temen-temennya itu masih mancing ikan di situ kan. Pulangnya itu baru besoknya lagi. Oh dia kalau mancing tuh berhari-hari. Iya gitu bawa. Dan itu ditanya apa aja pas ketemu sama dia tuh? Ya cuman ditanya rumahnya mana, asal mana gitu kan bang itu. Nah pas ngecamp di itu Danau Taman Hidup itu malamnya itu aku lihat itu ada perempuan berdiri di tengah danau, rambutnya panjang sampai masuk ke air, berdiri di situ. Pas aku lihat perempuan itu kan, itu pas perempuannya masuk ke dalam danau itu Chandra itu ngikut. Nah pas aku bangunin terus aku tanya, katanya dia itu ditarik sama perempuan rambut ke arah danau. Jadi pas itu malam itu pas bulan purnama, pas terang ini itu ada perempuan di tengah danau. Nah akan cerita sama Pak Uday dan juru kuncinya itu katanya ini nggak apa-apa mbak gitu. Dia cuma ngomong gitu Pak, nanti kita turun aja bareng aja sama kita gitu. Awalnya kita itu pengen turun dulu bang, tapi nggak dibolehin. Kenapa? Soalnya mereka bilang itu banyak percabangan, nanti daripada tersesat lagi. Nah sampai di pos perizinan itu kita itu mau pulang itu ditahan. Berarti ini udah bermi ya? Iya itu di pos bermi itu kita itu ditahan nggak boleh pulang. Akhirnya terus kita itu diajak ke rumahnya Pak Uday ini. Itu disuruh nginep dulu. Awalnya beliau itu bilang udah besok aja gitu kan, besok aja pulangnya, sekarang sudah malam. Soalnya kita sampai pos itu jam 7 malam. Tapi besoknya itu pas kita mau pamit gitu selalu dicegah besok aja gitu kan. Sampai akhirnya kita itu seminggu di rumah. Selama di rumahnya Pak Nur ini ya dari awal datang itu udah ngerasa beda, kayak sedih banget gitu, tapi nggak tahu galauin apa, nyedihin apa itu nggak tahu. Terus kalau pas diajak keluar gitu kan, aku keluar itu mau nyebrang jalan itu sama untung aja ditemenin anaknya Pak Nur itu, ada mobil tuh aku malah ke tengah berhenti gitu. Terus waktu bantuin istrinya Pak Nur ini masak gitu, aku lihat pisau itu loh, pengen nyayat-nyayatan gitu. Iya, tapi tuh masih bisa nahan kan. Nah, di hari ketiga itu aku nyayat-nyayat pakai sanggurnya Chandra tanganku. Jadi pas di kamar tuh sedih banget rasanya, kayak ada yang bisikin, ayo
mati ayo gitu. Terus kayak gitu. Jadi pas lihat Sangkur itu kayak orang lilung, nyayat gini, sedih. Tapi anehnya tuh nggak ngerasa sakit. Berdarah nggak? Iya, berdarah, keluar darah. Nah, itu untungnya Chandra itu masuk ke kamar langsung marah-marah. Wah, kamu mau ngapain? Kalau kamu mau jangan pakai Sangkurku. Kamu itu bikin repot aja. Kalau kamu mati, aku yang dipenjara gara-gara kamu pakai Sangkurku gitu. Terus udah marahnya habis-habisan. Nah, itu Pak Nur itu ditengangin sama Pak Nur. Besoknya itu Pak Nur itu pergi nggak tahu kemana. Nah, saudaranya kata Pak Huda itu Pak Nur itu pergi ke Alas apa? Alas Purwo. Iya, Alas Purwo. Itu pergi ke Alas Purwo. Jadi maaf Bang, salah nyebut nama tadi, namanya Pak Yul Dilarat, bukan Pak Nur. Pak Yul. Iya, maaf Pak Yul. Iya. Itu kan Pak Huda ini yang saudaranya Pak Yul itu baru cerita gini, kalian itu tahu nggak kenapa kami itu nahan kalian itu di sini? Soalnya Pak Yul itu waktu pertama kali lihat kalian itu, yang Pak Yul lihat itu sepasang kakek-kakek sama nenek-nenek. Dia itu kaget, kok ada kakek-kakek sama nenek-nenek naik gunung gitu kan. Nah, ternyata waktu disamperin kalian masih muda, kok jadi anak muda, tapi bau badan kalian itu bau tanah kuburan gitu. Terus malam harinya itu juga biasanya itu Pak Yul sama Pak Nur itu kalau mancing itu selalu dapat ikan banyak, dan malam itu setelah kami datang nggak ada ikan sama sekali. Nah, Pak Yul ini ditemuin sama Dewi Rengganis. Kata Pak Huda itu nggak biasanya Dewi Rengganis itu muncul, biasanya kalau nemuin Pak Nur itu kalau mau ada sesuatu di gunung itu gitu. Itu terus yang kata Pak Huda yang aku lihat perempuan di tengah danau itu dayang-dayangnya Dewi Rengganis itu ya Bang. Yang rambutnya panjang itu? Iya, itu. Nah, Pak Yul sama Pak Huda itu juga ngeliat. Gitu, makanya itu kita itu ditahan kan. Terus kata Pak Huda itu, noni Belanda yang ngikutin kita itu dari awal itu, mereka itu juga lihat, dan noni Belandanya ini kayak ngerogoh sukma ke tubuhku. Belum sepenuhnya, jadi aku kadang masih bisa sadar. Pengen ngikut aku karena dia itu suka sama aku. Itu jadi aku itu bisa ngerasain apa yang dia rasain gitu. Nah, ternyata menurut Pak Yul itu noni Belandanya ini emang perempuan Belanda yang di tempat itu dulunya. Terus suara-suara yang di sebenarnya lonceng itu tuh sebenarnya itu kayak warga lokal yang dulu jadi anunya Belanda itu loh, apa? Oh iya. Dedeknya Belanda buat bangun lapangan terbang. Iya. Kata Pak Huda awalnya itu dulu itu mereka itu dijanjikan mau dibayar gede gitu kan. Mulai dari anak-anak, orang tua, perempuan. Nah, setelah bangun hampir selesai itu, mereka itu tahu kalau di situ itu ada emas miliknya Dewi Rengganis loh. Di situ katanya. Makanya kan kalau ada pendaki yang ke puncak Rengganis gak boleh ngambil apa-apa ta. Nah, soalnya tempat itu udah dikutuk. Enggak, memang dulu tuh katanya ada warga lokal itu yang nemu emas di situ. Terus dia itu kayak sakit nih. Pas mau nyuruh balikin emasnya, dia tuh sampai sekarang gak balik katanya. Jadi tetangganya Pak Huda yang katanya kayak gitu. Nah, yang di kasir itu suara-suara kayak rintihan, kayak anu itu katanya itu ya itu kayak entitasnya warga lokal yang jadi hidupnya
Belanda itu dulu gitu kan. Jadi menurut Mak Huda itu mereka itu meninggal itu disuruh sebelum mereka meninggal ya itu kan bilang udah selesai gitu, tapi sebelum dapat bayaran itu tuh disuruh gali parit gitu bang, disuruh gali parit gitu kan, warga-warganya itu semua disuruh gali parit. Habis itu pas mereka masuk di dalam lubang itu langsung dikubur sama tanah, jadi mereka dikubur hidup-hidup Oleh Belanda. itu. Iya. Kata Pak Huda sih kalau dengar suara yang rintih-rintih gitu, suara nangis itu malah disuruh teriak lebih kencang. Nanti kalau apa suara kita lebih kencang mereka langsung diam katanya. Oh gitu. Iya digituin sama Pak Huda. Terus kita kan juga ngomong kan Chandra yang apa cerita mau dicekek sama nenek-nenek itu. Nah kata Pak Huda itu karena Chandra itu bawa jimat gitu bang. Oh, pegangan dia. Jimat, jadi sama Pak Huda itu ditanya, kamu ada jimat ya? Gitu. Iya Pak. Ini tadi kayak taring macan dari kakeknya. Chandra itu pakai kalung dari taring macan. Ya, karena itu Chandra itu setiap tidur dia itu pasti diganggu dan mimpi dicekek. Sampai dia itu nggak berani tidur bang. Jadi kalau malam dia tuh nggak berani tidur. Mungkin bisa dibilang gesekan ya dari yang pegangannya dia dengan penghuni situ. Ya. Oke. Terus makanya Chandra itu yang diincar gitu. Kenapa dia sampai dengar suara-suara harimau, suara aneh. Kayak gitu katanya. Itu pas hari keempat ya itu Pak Yul ini pulang. Nah, kita itu dibawain air, disuruh minum. Dan aku tuh selama itu nggak boleh keluar dari lingkungan rumahnya, harus di dalam rumah terus, nggak boleh keluar. Habis minum air itu kita itu muntah-muntah tapi nggak ada kayak bekasnya itu, jadi kayak muntah angin gitu aja. Nah itu kita juga belum boleh keluar, belum boleh pulang. Aku nggak boleh keluar dari rumahnya sampai 3 hari gitu. Pokoknya di dalam rumah terus, soalnya kata Pak Yul itu kalau keluar dari rumah itu noni belanjanya bisa masuk lagi ke tubuhku. Kan rumahnya Pak Yul ini katanya sudah dipagar. Karena di dalam rumah itu aman, tapi kalau di dalam rumah dia itu udah nggak bisa dikendalikan lagi. Nah, jadi nunggu sampai noni belanjanya ini mau dikembalikan itu. Soalnya kenapa kok kita nggak habis diminumin air yang dari Alas Purwa itu kita tetap nggak boleh pulang, soalnya nunggu noni belanjanya itu benar-benar pergi. Nah kalau diizinin pulang keluar dari wilayah situ udah susah dikembalikan katanya. Jadi nunggu sampai si noni Belanda ini benar-benar mau dikembalikan itu. Jadi saya itu di rumah Pak Yul itu 8 hari. Nah pas itu baru diizinin pulang. Terus sampai Surabaya ternyata ada lockdown. Wow, pas PPKM itu ya? Iya, itu lockdown pertama itu. Jadi mau pulang ke Madiun nggak bisa. Kita nyewa kos-kosan dulu 3 hari itu baru bisa pulang. Oh gitu? Iya. Ini bisa pulang. Akhirnya selama sampai di rumah? Iya, itu orang rumah itu udah pada bingung. Soalnya kan nggak biasanya mendaki sampai 1 bulan full gak ada kabar itu. Itu orang rumah nggak lapor polisi atau apa? Enggak. Oh gitu? Pokoknya nggak tahu kan. Jadi ya cuma nanya-nanya ke teman-teman mendaki. Tapi tahu kan orang rumah naik gunung gitu ya? Iya tahu, tapi nggak biasanya gitu kan. Kan emang kalau biasanya emang gitu, aku kalau naik gunung misal ke Jawa Tengah gitu kan harus selesai dulu entah tuh sampai seminggu apa. Oh udah biasa kalau naik gunung tuh emang kelayapan lama gitu ya. Gitu. Tapi itu ngabarin, nggak ada kabar itu kalau pas di atas gunung nanti
2 hari 3 hari ngabarin lagi, enggak kayak sekarang. Sekarang benar-benar belas hilang ya. Iya. Nah itu yang pas Mbak pertama kali naik itu kan yang apa si Mas Gandarwo ini kan yang punya teman yang izinin itu Iya. dia Mbak memang izinnya mau lintas atau gimana sama dia? Mau lintas. Oh mereka berarti udah ngelepas udah gitu ya? Iya. Nah itu katanya itu ada yang nyari, cuman temennya Mas Gandarwo ini kalau dari pihak Basecamp itu ya dikiranya udah turun soalnya kan lintas. Nah tapi itu kok dari pihak Breminya itu belum ngabari di Badaran itu belum dikabarin gitu. Artinya nyari tapi nggak ketemu. Terus pas mereka mau balik lagi ternyata ada kabar dari Bremi itu kalau udah turun gitu. Ditemu sama warga lokal. Berarti totalnya Mbak itu 1 bulan lebih sampai rumah? 1 Iya. bulan semingguan? Iya. 1 bulan 8 hari. Yang 8 hari di rumahnya Pak. Dan itu berarti dominan setelah Mbak survivor di hutan itu dominan yang dimakan cacing sama daun selada air. Pokoknya apa aja yang bisa dimakan. Apa aja tuh? Iya. Yang pernah dimakan apa aja tuh? Cacing? Cacing, terus selada air itu, terus beri hutan tuh yang paling enak itu. Iya, beri hutan manis enak. Iya, itu yang paling enak itu. Terus pernah seharian nggak makan. Cuman makan daun, nggak tahu daun apa itu yang apa pucuk-pucuknya itu. Terus jamur. Jamur. Iya, kita nyari-nyari jamur juga. Begonia kan banyak di sana. Iya. Itu jamur juga dimakan mentah-mentah itu Bang. Selama pemantik hilang itu udah makan mentah semua tuh ya? Iya, mentah semua ya kan. Kayak mau bikin api ya, misal botol diisi air dibakar di atasnya gitu? Enggak, botol diisi air terus ke matahari gitu kan bisa nyala ya. Itu juga nggak bisa bikin api yang pakai itu nggak bisa juga. Tidak semudah yang di YouTube ya? Iya. Akhirnya ya udah itu udah kanibal apa dimakan mentah. Itu Mbak serangga. Selama makan itu nggak pernah ada efeknya apa-apa ke badan, maksudnya? Enggak. Entah mencret-mencret sakit perut? Enggak. Kalau awal makan itu pertama kali makan itu muntah. Soalnya nggak kuat sama amisnya. Cacing? Iya, cacing amis kayak rasa tanah gitu. Kayak udah kayak makan lumpur. Ya. Itu sampai muntah itu. Habis itu besoknya itu aku nggak makan sehari. Tapi sama Chandra itu dimakan dipaksa gitu. Nanti kamu mati, aku gimana bawa mayatmu gitu. Kamu itu berat gitu. Akhirnya udah maksa makan gitu. Akhirnya terbiasa. Terus pas ketemu Pak Yuli sama Pak Huda itu dikasih makan, itu udah kayak surga deh. Nikmat banget deh. Sama tempe sama apa? Kan lauknya itu tinggal tempe sama sayur kangkung gitu. Udah nikmat banget ketemu nasi. Berarti ini dari pelajaran yang kita ambil dari sini adalah jangan sampai lu naik gunung di tempat mana lu belum tahu dan itu lu modal nekat. Jadi kan bisa dibilang Mbak ini agak modal nekat Mbak ya? Iya. Saat itu. Iya. Dan bahkan saat itu memang sudah bukan waktunya jalur pendakian dibuka ya kan? Iya. Ini pelajaran banget ya? Iya. Mungkin kalau saat itu jalur pendakian dibuka masih ada kemungkinan ketemu pendaki yang lain dan bisa nolong. Iya. Ya, Mbak. Kita nurutin ego. Iya sih, nah itu bro. Kadang-kadang gara-gara nanggung itu kalau di gunung nggak bisa begitu, urusan lu nyawa karena ini pengalaman Mbak ini lu bisa emang kayak Mbak ini makan cacing bro, kan nggak juga kan? Oke deh Mbak, ini cerita lu sih keren banget. Ini sebelum kita tutup Mbak, pesannya apa sih nih dari pengalaman Mbak yang Mbak ceritain kepada yang nonton? Ya buat teman-teman pendaki, misal kalau mendaki ya persiapkan dengan matang lah, baik perlengkapan sama peralatannya. Soalnya kan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi kan di perjalanan kita. Satu lagi, jangan nurutin ego. Kita juga harus bisa lihat situasian, terus jangan ninggalin temen dalam keadaan apapun. Banyak kan Bang, kalau di
Iya, di medsos ada yang temen Hipo ditinggal lah, apa gila. Itu kan miris banget itu. Mm-mm. Demi mengejar puncak itu temennya ditinggal, itu jangan. Pokoknya kalau di gunung itu ya harus solid gitu Bang. Mm-mm. Kita itu berangkat bareng, kalau bisa pulang juga bareng. Benar. Kita itu di gunung kan sebenarnya entah itu olahraga, entah itu apa, pokoknya harus pulang dengan selamat gitu. Jangan sampai Ada yang ketinggalan. Iya. orang nyawa. Dan ini Mbak, satu gue tambahin, mungkin sekarang ini banyak fenomena pendaki Instagram yang nggak punya bekal ilmu, nggak punya pengetahuan, apalagi basic ya. Akhirnya jadinya korban demi sebuah foto dan pujian di media sosial. Iya. Itu lebih parah lagi tuh sekarang. Oke deh, ini cerita Mbaknya udah keren banget, dan sebelumnya Mbak, saya makasih banget nih Iya. udah diceritain sama Mbak kisahnya, dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua ya. Buat lu semua yang pengen cerita, lu bisa hubungi nomor WhatsApp yang tertera di sini. Kalau emang lu bisa datang ke studio, alhamdulillah. Tapi kalau emang lu nggak bisa, gue bisa datengin lu kayak gue bisa datengin Mbak ini. Lu bayangin, gue dari Jakarta ke Malang, bro. Apalagi cuma lu yang rumahnya di Depok ya, sebentar. Oke, brother. Gue dan Mbak Wahyu pamit dulu ya. Kita undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.